Pojok Budaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Swastiastu, salam kebajikan. Ya, ketemu lagi dengan saya Cak Suro di Pojok Budaya. Ini persembahan dari Mendikbud BPMTPK, yang mana di segmen atau episode yang lalu kita membahas tentang wayang, dan sekarang kebenaran ini suatu hal yang kebenaran. Karena apa? Di sebelah saya ini adalah dalang yang apa ini ya, dalang yang tenar, dalang yang susah sekali menghubunginya, dan sekarang ada di sebelah kita. Kita akan ngomong banyak tentang dalang atau wayang Jawa Timuran. Ki Pugo, boleh tepuk tangan dong. Ki Pugo, apa kabar? Baik Mas Suro. Iya. Okay. Omongnya dalang itu titik ning ngantel. Baik Mas Suro. Ah, iku lek pas Bagong. Lek pas Cakil. Gitu ya. Ki Pugo. Ki Pugo, sampean ini apa ini, pewayangannya Jawa Timuran ya? Jawa Timuran. Jawa Timuran. Nah, saya pengen tanya perkembangan apa wayang Jawa Timuran ini menurut sampean gimana? Tentang perkembangan wayang Jawa Timuran itu benarnya pesat sekali. Pesat ya? Pesat sekali. Namun itu ada di daerah wilayah budaya Arek. Oh, wilayah budaya Arek. Ada Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto, sebagian Malang maupun Pasuruan. Ini wayang Jawa Timuran. Kalaupun ada pentas sekali waktu itu di acara-acara tertentu di Taman Mini atau itu hanya sifatnya pesanan gitu aja. Oh gitu ya. Ya, ya Ki Pugo, ini mensikapi kan sekarang ini zaman yang serba cepat. Tadi saya lihat Bagong ngomong soal HP ya. Ini Ki Pugo sendiri meramu bagaimana supaya wayang ini, wayang Jawa Timuran itu bisa diminati milenial kayak apa? Gini, memang wayang Jawa Timuran selama ini penggemarnya itu bisa dikatakan golongan tua. Namun bagaimana kita itu punya strategi bahwa wayang dapat dengan sendirinya terwaris oleh golongan muda atau golongan milenial. Nah, itu caranya? Nah, ini beberapa pendekatan yang saya lakukan ternyata ya secara pelan-pelan, yang tentunya tidak ujuk-ujuk. Nah, ini saya berusaha mengemas bahasa wayang tidak cenderung jelimet. Satu, bahasa wayang tidak terlalu jelimet karena supaya bisa dimengerti oleh kalangan muda atau iya betul golongan milenial. Iya, kadang-kadang sorry ini saya cut dulu karena banyak sekali yang kayak saya misalnya, iki opo artinya nggak ngerti. Jadi itu harus dimudahkan gitu ya menurut Ki Pugo ya. Ya bisa begitu, namun tetap dalam frame-frame wayang. Yang lebih jelas bahwa wayang itu sendiri kan sebagai wadah. Nanti bagaimana kita meramunya dan bagaimana kita membubui atau menuangkan ide itu nanti terserah kreativitas masing-masing. Dan selama ini saya berusaha mengangkat peristiwa aktual di masyarakat yang lagi gencar-gencarnya untuk kita angkat ke wayang. Bisa ya? Bisa. Di mana? Di Bapak mana? Kalau kan lakon nih, lakon ya, lakon wayang. Nah, bisa itu dimasukin di mana ya? Bisa juga, mungkin ada kritik sosial, kemanusiaan, mungkin perjudian, soal teroris, termasuk anti narkoba dan sebagainya. Misalkan tadi saya kemas dalam Monto Pencono Goro-Goro bahwa narkoba, mungkin kalau kita berbicara narkoba di jejeran kan tabu, bukan bahasa wayang. Mungkin saya kemas dengan bubuk kolomunyang. Bubuk itu gelepung atau sesuatu yang lembut, kolo itu bilai atau yang
membuat celaka. Kolo. Oh, iya. Nah, munyeng berarti munyeng itu ndas ngelu. Nah, lek wis ngelu lali sembarangane. Lepyo Purwodegina berarti nanti sudah tidak berbudi luhur lagi. Nah, tentunya bahwa wayang berharap sebagai media untuk membentuk budi pekerti yang luhur, juga kritik sosial. Iya, boleh tepuk tangan dong. Inilah dasarnya budaya ya. Ki Pugu ini telah apa tadi ya? Beliau meramu bagaimana ini kayak satir kalau bahasa sekarang. Ini saya ingat sejarah kalau nggak salah Reok Ponorogo itu ternyata untuk menyindir Raja Mojopahit yang saat itu dia tunduk sekali sama istrinya sehingga kerajaan itu sempat arahnya nggak jelas. Akhirnya Adipati Ponorogo yang saya baca Ki Pugu itu membuat singa tetapi ininya merak. Sindiran-sindiran itu dimengerti oleh Raja Majapahit. Akhirnya Raja Majapahit kayak Ki Pugu tadi kan tidak langsung mengatakan narkoba, tetapi dengan sindiran. Itulah keagungan budaya kita itu. Nah, terus apa yang dilakukan Ki Pugu mengenai sekarang soal teknologi misalnya? Soal teknologi itu kita tidak bisa kita pungkiri. Memang itu sesuatu yang mesti harus kita hadapi. Namun bagaimana kita itu memanfaatkan teknologi sebagai penunjang wayang, bukan sebagai momok wayang. Nah, mungkin kita sekarang, generasi sekarang, terutama generasi milenial itu sangat untung sekali. YouTube itu sebuah karunia. Iya, betul. YouTube sebuah karunia juga. Ngomong saya ingat jangan lupa subscribe dan like juga ya. Ya, terus. Mungkin kita belajar lawaan dari Mas Suro. Iya. Kita bisa lihat di YouTube. Misalkan kita berkaca pada dalang yang senior, bisa dari YouTube. Nah, kalau dalam dunia tradisi, pewayangan tradisi, mungkin kalau kita itu berkiblat pada dalang yang senior ya sesuknya kita kulon nuwun, sehabis lihat YouTube-nya ya kulon nuwun bahwa saya pinjam ininya Pak dan saya pakai. Nah, itu sesuknya kulon nuwun ya. Paling tidak begitu. Begitu juga boleh. Oke, Pak Pugu, saya pengen lebih dalam ya. Saya sebenarnya kenapa sih kok dalang itu dikasih nama Ki? Kalau anjenengan Pugu disebut Ki Pugu. Mulai jenenge endang berarti Ki Ndang. Lah, kenapa kok ada Ki-nya ini? Sejarahnya apa ini? Ini yang enteng-enteng dulu. Ki itu seseorang yang dituakan gitu aja. Gitu ya. Jadi yang dituakan atau yang dikeramatkan. Mungkin tidak selalu Ki Dalang. Ada Kiai. Mungkin Ki dengan Yai itu hampir aja kemiripan. Dituakan yang disegani, yang disegani boleh. Itu ya starta di Jawa itu kayak begitu ya. Kembali ke wayang Jawa Timuran. Ki Pugu, ini saya kepingin sekali-kali melihat wayang Jawa Timuran ini ada di Surabaya, di Pemkot atau mungkin saya pengen sekali wayang Jawa Timuran ini di gubernuran. Menurut Ki Pugu, kira-kira pemerintah daerah ya, itu bagaimana responnya sama wayang Jawa Timuran? Nggak apa-apa, jujur aja Ki Pugu. Gini, benarnya pemerintah itu juga sudah mewadahi pada budaya wayang Jawa Timuran, terutama pada waktu festival, pada waktu mungkin pekan wayang, parade, sarasehan dan sebagainya, kita juga diberi tempat. Namun memang wayang itu juga berdasarkan kembali ke selera lagi. Iya, memang kalau wayang Jawa Timuran itu milik budaya arek. Kalaupun kita melampaui budaya arek itu ya sekali waktu mungkin ada acara tertentu. Namun bukan berarti wayang Jawa Timuran itu tontonan rendahan, bukan. Kita punya komunitas tersendiri. Ada persepsi begitu bahwa wayang Jawa Timuran itu rendahan? Sampeyan lho sing ngomong. Saya tidak ada. Tidak ada ya. Sing kegedean rumangsa baper ya. Ki,
Jujur Ki Pugo ini kok sangat laku pesat. Saya ini produser ini ngoling Ki Pugo ini berapa bulan baru menang dukune. Enggak, ini teorinya apa sih atau strateginya apa supaya bisa dicontoh oleh teman-teman dalang lain atau mungkin punya ramuan-ramuan apa hingga apa yang disajikan Ki Pugo itu banyak sekali diterima di masyarakat. Gini Mas, memang pendekatan ini perlu. Senengane gitu ya. Masyarakat yang berbeda-beda kita harus bisa menuruti. Misalkan daerah sana itu senengannya lakon. Nah, sana itu daerah utara mungkin enggak seberapa memperhatikan lakon, senengannya gending dan sebagainya. Gitu. Ya, tapi bukan berarti kita larut. Iya. Nah, pelan-pelan kita juga makanya ya idealis boleh. Tapi kita juga butuh rezeki juga, dan rezeki itu tidak sendiri saya yang meneguk, tapi saya juga ngira-ngirakno konco pradongga, konco sinden, apalagi konco sinden ini waduh ambek tembelan lho. Itu sinden ambek tembelan. Waduh. Jadi dalangnya masih punya mobil mini, dia wis duwe truk tonton gitu ya. Iya. Ki, Ki, saya ingin tanya ini loh Ki, mengenai kembali lagi masalah pewayangan atau wayang Jawa Timuran ya. Ki, di Jawa Timur ini khususnya itu kan saya kalau kita lihat itu daerah Jombang ke sini Ki ya. Ya. Kalau daerah Jombang ke barat itu kayaknya kok agak berat. Itu menurut saya, menurut Ki Pugo sendiri? Apakah juga? Jombang ke barat, memang secara etnis sana itu mulai daerah Nganjuk ke barat itu lebih tebal atau bisa dikatakan etnik Mataraman. Di sana itu Mataraman. Makanya ya sekali waktu kalau gending mungkin boleh teman-teman dari Mataraman membunyikan jula-juli atau nonton wayang gending saya itu sering juga dipakai teman-teman senior dalang Jawa Tengah loh ya ini tadi. Iya sering juga. Nggak apa-apa. Kalau di wilayah sini memang wilayah budaya arek. Iya. Erat dengan wayang cedong, ludruk, wis wae nggone. Ya, saya tadi baru ingat bahwa perbedaan banget antara wayang Jawa Timuran dengan Jawa Tengahan. Kalau Ponokawan itu kalau Jawa Tengahan kita familiar ada Petro, ada Gareng ya. Tapi kalau di Jawa Timur yang Ibu tadi ada Semar, Bagong dan Besut, gitu ya. Perbedaan kalau Ponokawannya di situ. Atau ada lagi apa, Ibu? Benarnya Semar, Bagong, ada Sorogonjo. Cuma Sorogonjo ini tidak diwayangkan biasanya. Seperti Gareng itu terjadinya dari keris Semar yang diperebutkan sama Bagong. Gitu. Terus di Sabdo jadi Sorogonjo tadi. Kalau Besut itu anak Bagong. Ya. Cuma ini tidak begitu di expose itu ya. Iya. Ki, saya ingin lebih dalam masalah Anda ini kok berani sekali menjadi dalang loh. Ya kalau setiap hari misalnya main atau setiap bulan 5 kali lah. Lek moro sebulan sekali sementara Pak D, Pak Le, Caca, Kang Mas ini sama Mbak-mbak ini kan juga wah dalang ini kan berat sekali maksud saya Ki. Ya apa kiat-kiatnya Ki? Ya kita manajemen. Artinya kalau di bulan-bulan yang banyak tanggapan, kalau kita sudah bisa meneguk hasil, ya jangan dihabiskan sama sekali. Kita atur nanti untuk musim penghujan pada waktu ya jarang-jarang tanggapan. Kiranya itu harus ditata. Nah, itu yang paling penting manajemen. Saya sebenarnya saya kalau memang membahas soal dalang aja udah Jawa Timur, aku pengen ngobrol banyak sama Ki Pugo dan kebenaran sekali pemirsa di hadapan saya ini Ki Pugo ini sangat-sangat tenar sekali di Jawa Timur ini. Kita udah bahas soal pewayangan, soal manajemen dan sebagainya. Ki, saya pengen Anda mengatakan sesuatu kepada pemirsa di rumah, baik itu kalangan milenial maupun tidak milenial, bagaimana supaya kita menyintai budaya kita, terutama orang Jawa Timur harus seneng sama wayang Jawa Timuran. Monggo.
Kita sebagai orang Jawa Timur mesti harus ikut Handar Beni. Handar Beni dan Angkrung Kepi. Angkrung Kepi. Di Handar Beni kunduweni Angkrung Kepi berarti kita rangkul supaya tidak ujul. Kemudian dengan harapan bahwa wayang Jawa Timuran semoga turut bersumbangsih atau berkontribusi untuk membentuk budi pekerti luhur dan juga membangkitkan jiwa persatuan dan kesatuan. NKRI yang tercinta ini. Terima kasih Ki Pugu, sukses untuk sampean, semoga wayang Jawa Timur makin lama makin membahana terutama di Jawa Timur ya. Alhamdulillah. Pemirsa, saya pengen berjumpa lagi dengan Anda karena waktu pun yang harus memisahkan kita. Umpama anak busur ditarik tidak bisa kembali lagi, dan semoga kita bisa berjumpa lagi tentunya di Pojok Budaya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa kau panggil-panggil segala? Ada wayangan, acara Pojok Budaya yang akan mengasingkan. Mari kemari. Ada apa kau panggil-panggil segala? Ada wayangan, acara Pojok Budaya yang akan mengasingkan. Pojok Budaya.